Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Ibu Santa. Apa kabarnya? Ibu alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Eko, ini sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal untuk nanti berjalannya coaching dengan baik, mungkin saya akan memberikan beberapa tentang bagaimana aturan atau mungkin hal-hal yang akan disampaikan berhubungan dengan coaching. Yang pertama, nanti di diskusi kita ini saya akan menyampaikan untuk penilaian yang akan kita lakukan sesuai dengan proses alur-kita ya, dimana nanti Bapak sebagai coach dan nanti yang akan di-coaching itu harus menggunakan alur itu atau belum. Kemudian nanti ketika Bapak akan memberikan pertanyaan juga diharapkan bisa pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan nanti tentunya coaching bisa akan merespon pertanyaan yang diberikan oleh Bapak sehingga nanti coaching bisa merespon dengan baik sehingga mendapatkan solusinya. Kemudian nanti jangan lupa juga Bapak ketika melaksanakan coaching ini harus diterapkan nanti prinsip-prinsip coaching sendiri, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan nanti memaksimalkan potensi. Bagaimana Bapak? Bisa nanti kira-kira kita mulai untuk coaching ini? Baik Ibu, silakan. Baik Pak, nanti pertanyaan pertama mungkin yang akan saya tanyakan kepada Pak Eko, kompetensi apa nanti yang Bapak akan kembangkan pada coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah sebagai kehadiran penuh, presence, sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Nah kemudian di kompetensi yang mana mungkin yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik ketika nanti akan yang diobservasi? Ya, untuk yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah di bagian membuat atau memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan menjadi sebagai pendengar aktif Ibu. Alhamdulillah ya, nanti menjadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan penuh ya Pak ya, ketika nanti coachingnya akan memberikan konsep coachingnya. Kemudian Pak, terakhir mungkin yang akan saya tanyakan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti. Jadi dalam proses coaching ini saya ingin memberikan solusi dari permasalahan coaching yang disampaikan tadi Bu. Oke, baik Pak, sudah mungkin untuk saat ini itu saja beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Pak Eko. Silakan Pak Eko melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga nanti harapan coaching bisa mendapatkan solusi untuk proses coaching tersebut. Terima kasih Pak Eko. Baik Ibu, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Adul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya Pak Eko. Baik, saya dengar Bapak Abdul ada yang ingin disampaikan kepada saya, apa benar seperti itu? Iya Pak Eko, saya ingin menyampaikan terkait penurunan kinerja saya setelah mendapatkan tugas tambahan dalam pendalaman karakter murid. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa penurunan karakter Bapak Abdul sebagai guru ya. Ya. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, yang pertama yaitu yang ingin tujuan saya itu adalah meningkatkan kinerja saya dan mendapatkan pendalaman karakter di dalam proses pembelajaran. Ini perubahan apa yang ingin Bapak lihat dari yang akan Bapak sampaikan? Yang pertama, perubahan yang pertama yaitu adalah terkait dengan kinerja saya. Saya ingin lebih meningkat lagi dari sekarang. Yang kedua yaitu adalah dari tugas tambahan saya dalam proses pendalaman karakter murid supaya lebih meningkat lagi. Jadi jika dari kondisi tersebut, jika kita hitung skala 1 sampai 10, berapa level poin yang posisi Bapak Adul sekarang ini? Untuk level hari ini dan sekarang yaitu saya berada di angka 6 Pak Eko. Di angka 6, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Adanya penurunan kinerja saya terkait dengan tugas tambahan yaitu dengan tugas tambahan pendalaman karakter murid. Kira-kira kalau kita menaikkan level, Bapak bisa melakukan
mengharapkan perubahannya di level berapa? Saya ingin berharap itu di angka 8 sampai 9. Jadi, untuk menaikkan level tentu saja kita butuh proses dari usaha ya Bapak. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Bapak Abdul lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Yang pertama, saya coba untuk berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah terkait dengan tugas tambahan saya, dan yang kedua yaitu coba berkolaborasi dengan dinas siswa terkait metode pembelajaran yang disukai oleh murid dan berpihak kepada murid, dan yang ketiga coba berkolaborasi dengan warga sekolah terkaitan dengan pendalaman karakter pada murid. Bagus sekali ide yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdul. Nah, dari percakapan ini, apa kira-kira yang Bapak Abdul dapatkan selama sesi coaching pada hari ini? Yang hari ini yang saya dapatkan bahwa adanya sebuah kolaborasi terkait dengan penurunan kinerja saya supaya kinerja saya lebih meningkat, dan proses pendalaman karakter pada murid lebih meningkat lagi dengan cara berkolaborasi kepada ibu kepala sekolah dengan sejawat bahkan sampai dengan kepala sekolah. Terima sekali Bapak Abdul, saya sependapat dengan pernyataan Bapak Abdul bahwa di setiap kegiatan, di setiap proses pembelajaran kita harus selalu berkolaborasi. Nah, mungkin untuk sesi coaching kita pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya sedikit mau bertanya diskusi kita tentang proses setelah tadi melakukan coaching. Saya mau melakukan observasi sedikit dan mau memberikan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Baik, silakan. Di pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan ke Pak Eko, apakah yang sudah dilakukan Pak Eko pada saat coaching tadi sudah terkait dengan indikator tercapaian coaching? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan hal yang kita tahu. Saya sudah mencoba menanyakan tujuan, identifikasi rencana, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dan wawasan dari coaching yang sudah saya coaching Bu. Jadi untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach saya. Alhamdulillah sudah ada solusi lagi ya Pak. Menurut pengamatan saya pada saat coaching, pada saat Bapak melakukan coaching, saya juga melihat sudah berjalan dengan baik, Bapak sudah menggunakan algoritma dengan baik, kemudian sudah berusaha menggali jawaban-jawaban dari coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bukan yang berbobot, sehingga tadi saya dengarkan, saya lihat coaching sudah bisa menemukan permasalahan solusi dari permasalahannya, dan proses coaching sendiri itu tadi saya lihat sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Baik Bapak, mungkin pertanyaan yang terakhir yang akan saya tanyakan ke Pak Eko, setelah proses coaching ini ada lagi tidak Pak, kira-kira apa yang akan Pak Eko kembangkan sesudah proses coaching tadi? Saya sebagai coach ingin mengembangkan potensi saya agar lebih bisa mengembangkan alkita yang punya, kemudian bisa lebih mendalami karakter dari coaching supaya dapat menemukan solusinya lebih baik. Luar biasa Pak Eko, artinya ada refleksi ya Pak Eko ingin memperbaiki alkita pada saat coaching. Ya, terima kasih Pak Eko sudah bisa berbincang-bincang dan diskusi dan juga beberapa observasi dari coach saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kembali. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Abdul hari ini? Alhamdulillah sehat ini. Baik Pak Abdul, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, mungkin Pak Abdul ada hal yang akan didiskusikan pada rubrik penilaian hari ini. Nah di sini di kegiatan coaching ini Pak Abdul akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu berkaitan dengan alur-tita. Dan kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana coaching tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak.
Jangan lupa juga ya Pak, disesuaikan dengan bagaimana prinsip dan coaching yang dimana menjadi suatu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya, siap. Apa yang akan Bapak tanyakan untuk kompetensi apa kepada coach tersebut untuk dikembangkan di kegiatan coaching ini? Ya. Potensi atau kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengar dengan hati, dan yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan Bapak observasi? Ya, yang pertama yaitu adalah mendengarkan secara aktif atau secara penuh, dan yang kedua yaitu adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Baik, lalu indikator yang bagaimana nanti yang Bapak inginkan di dalam proses coaching tersebut? Indikator yang ingin tercapai yaitu di mana seorang coaching itu bisa menemukan suatu solusi dan dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, demikian ya Pak untuk pra-observasi yang akan Bapak lakukan di kegiatan coaching. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching tersebut. Terima kasih atas kesempatannya Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kok, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, kemarin saya dapat kabar bahwa Pak Eko menyebutkan saya dengan sedikit cerita. Apa ya Pak Eko? Ya Pak, ini saya ingin bercerita mengenai murid saya di sekolah Pak. Murid saya ini sangat kurang motivasi dan minat belajarnya di mata pelajaran saya sendiri Pak, yaitu mata pelajaran seni budaya. Pelajaran seni budaya. Kira-kira apa sih tujuan yang Bapak inginkan di dalam motivasi murid tersebut? Nah, jadi tujuannya yang ingin saya dapatkan itu adalah bagaimana mereka itu dapat belajar secara nyaman, secara senang dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Kemudian mereka dapat memberikan semangat dalam pembelajaran di kelas saya Pak. Jadi untuk merasa nyaman dan menyenangkan. Kira-kira apa saja nih yang Bapak sudah lakukan terkait dengan proses pembelajaran tersebut? Baik Pak, selama ini saya sudah melakukan membuat media atau bahan ajar yang menarik. Kemudian saya sudah coba mengajar atau memberikan pembelajaran yang sedemikian rupa dalam praktek yang tidak terikat. Misalnya saya mengajak murid-murid saya belajar di luar kelas Bapak. Bahan ajar sudah siap dan praktek pun sudah siap Bapak. Nah, terkait dengan proses pembelajaran, kira-kira dalam posisi hari ini, kira-kira Bapak ada di posisi berapa dari 0 sampai 10? Kalau untuk hari ini posisi atau level saya itu ada di angka 6 Bapak, karena saya merasa masih kurang atau masih sedikit minat murid saya ketika belajar di kelas Bapak. Nah, bagaimana sih Bapak kira-kira untuk meningkatkan potensi Bapak sendiri dari 6 dan berapa yang ingin Bapak tingkatkan di angka berapa? Kalau sekarang saya ada di angka 6, mungkin saya ingin di angka 9 ke depannya Pak. Kenapa? Karena saya ingin meningkatkan yang pertama, motivasi belajar murid saya itu agar lebih senang ketika mereka menerima pelajaran saya. Kemudian ketika tugas praktik mereka tidak hanya terikat dengan sesuatu hal yang hanya diberikan oleh gurunya saja, tapi mereka bisa bereksplor kegiatan pembelajarannya. Oke, ternyata wah cukup tinggi juga ya dari 6 sampai 9. Semoga anak-anak pun bisa mengikuti apa yang Bapak inginkan. Ini adalah suatu rencana yang bagus bagi saya dan bagi seluruh sekolah. Nah, kira-kira untuk kedepannya bagaimana Bapak menerapkannya di dalam proses pembelajaran, dan bagaimana Bapak dan siapa saja yang Bapak ingin libatkan di dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau dalam proses pembelajaran, saya sih ingin melibatkan seluruh warga sekolah Bapak. Mungkin kepala sekolah, guru atau kasih jawab,
peserta didik atau murid itu sendiri, orang tua juga, karena memang orang tua juga akan mendukung proses pembelajaran. Karena misalnya kalau dalam mata pelajaran seni budaya mereka itu akan memberi bahan praktik. Kalau seandainya orang tua tidak mendukung, anak juga tidak akan termotivasi dengan maksimal. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Kira-kira dalam waktu berapa hari atau kapan Bapak bisa melakukan proses tersebut? Baik Pak, untuk proses perubahan yang ingin saya lakukan, karena memang seni budaya itu biasanya satu tahun itu adalah 4 kali pertemuan. Jadi saya ingin merubah pola pembelajarannya 2 minggu untuk materi dan 2 minggu untuk praktik. Supaya apa? Supaya seimbang. Nanti ketika murid diajarkan materi dan murid diberikan praktik, mereka tidak merasa jenuh dan bosan. Mungkin itu salah satu cara untuk meningkatkan motivasi murid saya di kelas berkelas. Bagus, sangat bagus. Ini sebuah solusi yang sangat solutif bagi kita semua bahwa pembelajaran yang 2 minggu materi dan 2 minggu praktek. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak Eko terkait dengan coaching pada hari ini. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan motivasi murid yang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Eko. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Alhamdulillah ya Pak Abdul ya, tadi sudah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Eko. Di kegiatan yang sudah dilakukan ini ada kegiatan pasca observasi Pak. Nah di sini mungkin kita akan melakukan bincang-bincang kembali dengan Bapak berkaitan dengan beberapa hal. Boleh Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Nah yang pertama ya Pak, mungkin apa yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang Bapak inginkan? Ya. Yang pertama saya melakukan dengan metode TITA, yaitu mengenalkan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya baik. Tadi saya sudah lihat kegiatan coaching tersebut. Saya sudah melihat Bapak sudah melakukan kegiatan coaching tersebut dengan alur kita, yaitu di mana Bapak menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga kegiatan alur kita tersebut menggali coaching itu untuk menceritakan, ya kan? Lalu bagaimana permasalahan dari coaching tersebut, ditemukan solusi dan permasalahan tersebut ya Pak ya. Lalu menurut kata saya nih, dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik, lalu prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita, lalu juga bagaimana Bapak sudah menggali kegiatan tadi, sudah muncul pertanyaan yang berbobot pun sudah disampaikan, lalu Bapak solusi dari permasalahan Kak Eko di dalam pembelajaran tersebut juga sudah terlaksana dalam proses kegiatan coaching tersebut. Nah satu lagi ya Pak ya, mungkin ada hal pertanyaan berkaitan dengan kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan dalam kegiatan setelah proses coaching tersebut Bapak lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan atau yang saya kembangkan itu adalah kompetensi kita atau kompetensi coaching, yang dimana saya harus memperdalam lagi tentang tahapan kita serta metode-metode coaching yang sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan meningkatkan potensi saya sebagai coaching. Ya, dan sangat bagus sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Abdul. Semoga dari kegiatan coaching tersebut antara Bapak Abdul dengan Pak Eko bisa saling melakukan suatu ilmu yang membangun untuk perkembangan ke depannya dalam pendidikan. Terima kasih atas waktunya Pak Abdul. Ya, sama-sama Bu Nini. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Santa. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pak Eko. Ibu Santa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji syukur sehat Pak. Ya gimana Pak? Baik Bu. Kita rencana kan ada mengadakan coaching ya pada hari ini. Nah, sebelum kita melakukan atau melaksanakan coaching, sebagai langkah awal saya ingin melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan
coaching kita pada hari ini itu berhubungan dengan rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan ke coachingnya. Siap Bapak. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur TK atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya? Dan juga, bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, apakah saya boleh mengajukan pertanyaan sekarang Bu? Boleh Pak, boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Pak, untuk proses coaching hari ini yang kompetensi akan saya terapkan, akan saya miliki, ya pastinya saya akan menghadirkan penuh Pak. Hari ini saya harus benar-benar fokus dengan si coaching yang akan saya dampingi. Yang kedua, tentunya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, nanti di sana harus proses coaching itu prosesnya harus kreatif. Baik Bu, tadi ada 3 ya Bu ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi kali ini? Ya, seperti yang tadi sampaikan ya Pak Eko, bahwa saya akan hadir penuh ketika nanti akan coaching saya, maka saya pasti akan mendengarkan penuh apa yang menjadi permasalahan dari si coaching saya, dan yang kedua saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mungkin nanti bisa memunculkan ide-ide dari si coaching saya, gitu Pak. Baik, pernyataan yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching kali ini? Ya, tentunya ketika pendampingan atau coaching ini, harapan saya ketika nanti si coaching bercerita tentang masalahnya, saya bisa berharap coaching bisa menemukan sendiri apa solusi dari setiap permasalahan. Begitu Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali ya pernyataan dari Ibu sebagai coach. Nah, mungkin untuk hari ini demikian dulu coaching kita pada hari ini ya Bu ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas sesi coaching pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eko. Terima kasih Bapak. Saya akan melakukan coaching ya dengan coaching saya. Baik Ibu. Assalamualaikum Neni. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Alhamdulillah Bu Santa baik. Iya. Ini kira-kira ada apa ya tadi ingin diskusi dengan saya? Iya Bu Santa, saya mau melakukan diskusi dengan Bu Santa berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas. Nah, di kelas itu sekolah saya itu kan memang siswanya anak kinestetik, anak olahraga. Pada saat dia harus melakukan suatu pembelajaran di dalam kelas itu, terkadang siswa itu mengalami ketidakfokusan yang sangat tinggi, sehingga terkadang capaian pembelajaran saya itu jadi tidak tercapai sesuai waktu. Seperti itu Bu Santa. Oke, jadi ini memiliki masalah bahwa sekolah ini kebetulan termasuk sekolah yang bergerak di bidang olahraga, sehingga ada beberapa anak ketika masuk olahraga berarti ya anaknya yang banyak gerak ya Bu ya. Betul, kinestetik. Atau kinestetik Bu ya. Iya. Artinya ada beberapa anak ketika masuk pembelajarannya Bu Neni itu berarti anaknya tidak bisa diam atau kurang fokus dalam pembelajarannya. Benar Bu Santa. Oke, itu permasalahan memang yang sekarang juga sangat banyak ya di sekolah kita seperti itu. Oke Bu Neni, boleh saya mau bertanya ya? Silakan Bu Santa. Apa yang Bu Neni sudah lakukan untuk itu? Untuk di kegiatan di dalam kelas Bu Santa khususnya, karena memang anak selalu tidak terfokuskan, jadi saya melakukan dengan pembelajaran memberikan banyak video. Nah, dari situ biar mengalihkan mereka agar mereka tidak terlalu banyak bergerak berpindah tempat duduk, karena mereka memang anak-anak yang duduk saja untuk rapi saja tidak
bisa gitu. Nah, pada sebab itu saya melakukan banyak sekali pembelajaran yang banyak menggunakan video, sehingga terkadang video itu sudah durasinya saya buat dalam waktu yang mungkin sudah saya limitkan, namun pada saat video tersebut saya sampaikan, terkadang anak-anak tidak menyimak juga seperti itu. Anaknya jenuh seperti itu mungkin ya Bu Neni ya. Oke. Itu yang sudah dilakukan sebenarnya sudah dibuat menjadi pembelajaran yang sebenarnya praktis supaya anak lebih fokus gitu ya Ibu. Iya betul Bu Santa. Oke. Kira-kira Bu Neni apa kendalanya? Kita melakukan kegiatan itu. Baik Bu Santa. Kendalanya itu ya karena anak-anak itu lebih senang karena dia merasa di lapangan, terbiasa dia anak olahraga melakukan kegiatan itu dengan gerakan. Namun pada saat dia harus fokus menyimak suatu video dan melakukan suatu rangkuman, mereka kadang tidak sampai capaian apa yang seperti kita inginkan yang ada pada video tersebut. Ya itulah kendalanya, akhirnya mereka pada saat ada refleksi terkadang tidak sesuai dengan apa yang dicapai. Artinya kurang ketercapaian pembelajaran itu kendala ya, karena tadi ada kurang fokus. Bu Neni, saya bertanya, dari misalnya Bu Neni mengibaratkan tadi kegiatan yang sudah coba dilakukan atau dengan tadi media belajar yang sudah dibuat, menurut Bu Neni itu tingkat keberhasilannya kalau kita gambarkan dengan angka 1 sampai 10, itu Bu Neni kira-kira ada di angka berapa? Kalau dari media yang saya lihat untuk video yang sudah menarik itu sih, saya sebenarnya sudah ekspektasinya 1 sampai 8. Wah, luar biasa sebenarnya, sudah di angka 8. Oke, yang ke-8 berarti seharusnya itu kondisi murid sudah kita anggap berhasil ya. Artinya di sini mungkin ada beberapa saja anak yang ini ya, luar biasa. Ada kekhawatiran yang lain begini untuk ini? Ya, kekhawatirannya itu adalah bagi siswa yang memang ingin belajar gitu. Akhirnya mempengaruhi kalau untuk soal siswanya berapa banyak untuk di kelas sih, untuk anak olahraga itu tidak selalu satu kelas itu dominan semuanya anak olahraga. Namun dari sekian siswa yang ada itu mempengaruhi sekali untuk konsentrasi bagi siswa yang ingin belajar. Terus juga ya ini ya, jadi kekhawatiran Bu Neni itu juga memang kita khawatirkan karena artinya ada anak yang tadi tidak aktif, atau terlalu aktif atau kurang fokus sehingga bisa mungkin mengganggu konsentrasi anak yang lain. Gitu ya Bu Neni. Untuk itu apa kira-kira Bu Neni yang ingin perbaiki dengan kondisi tersebut? Biasanya saya setelah mereka melakukan melihat menonton video pembelajaran tersebut, mereka kan sudah saya bagi dalam bentuk kelompok. Jadi saya buat kelompok tersebut dengan melakukan kolaborasi anggota kelompoknya. Jadi dalam setiap kelompok itu tidak selalu anak yang memiliki cabang olahraga, namun ada anak yang memang ada anak reguler juga di situ, anak yang memang pendiam, bahkan anak yang memang dominan dia punya kognitif yang lebih, pemahamannya lebih tinggi, jadi seperti itu. Nah, saya lihat pembagian kelompok itu berdasarkan dari hasil nilai capaian mereka di dunia. Rencana kedepannya seperti apa? Rencana kedepannya sih mereka mungkin bisa lebih melakukan explore diri mereka dengan membuat video. Jadi biar mereka ternyata tidak mudah ya menyimak suatu materi itu sudah dengan solusi yang diberikan nonton video, tapi dia juga kedepannya saya ingin dia karena anak kinestetik dari diam mungkin lebih ke arah dia membuat video pembelajaran sendiri biar mereka pemahamannya ada lebih dengan melakukannya sendiri. Wah, keren sekali, luar biasa menjadi rencana kedepannya ya. Artinya sampai Bu Neni punya target anak-anak bisa membuat video sendiri sehingga dia bisa memudahkan sendiri dalam belajar. Luar biasa ya Bu Neni ya. Apakah Ibu yakin berhasil? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tercapai karena anak-anak tersebut lebih dominan, kan lebih dekat dengan HP ya, lebih dekat dengan teknologi yang saat ini TikTok, atau bisa dia buat dengan Canva, bisa dia mungkin buat dengan dalam bentuk YouTube. Makanya mereka biar pembelajarannya dia lakukan sendiri, mereka membuat materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan itu dia lakukan kembali dalam bentuk
mereka lakukan bersama teman-temannya. Hebat ya, rencana Bu Neni sudah luar biasa lah ya. Oke, kalau gitu Bu Neni saya ingin bertanya, kira-kira itu kapan Ibu segera akan lakukan? Saya akan lakukan setelah pembelajaran itu tadi yang saya sampaikan, pembentukan kelompok, berdiskusi, mereka melakukan secara kolaborasi. Dari hasil itu ada tugas, jadi dalam bentuk tugas. Nah, nanti hasil video mereka buat, baik itu dalam bentuk bisa Canva ataukah dalam bentuk video dalam bentuk YouTube, mereka presentasikan di dalam kelas di saat pengambilan Dalam waktu dekat ini mungkin Bu Neni setelah pertemuan keempat biasanya. artinya setelah kita pendampingan hari ini Bu Neni sudah mulai punya rencana yang tadi akan dicoba nanti di pertemuan yang akan datang. Luar biasa ya Bu Neni, sudah langsung mau tindakan anak-anak sehingga ya tadi bisa solusi itu bisa ada jalan untuk anak bisa lebih fokus. Saya mau bertanya lagi Bu Neni ya, kira-kira siapa nanti kira-kira yang bisa Ibu ajak untuk membantu Ibu bisa melaksanakan rencana tadi? Dalam kegiatan tersebut biasanya saya bekerja sama dengan guru TK ya. Mungkin ada beberapa siswa yang mengalami kendala dalam pembuatan videonya. Mungkin dia mau membuat suatu video pembelajarannya di lingkungan sekolah. Jadi berkaitan dengan itu biasanya hal guru TIK biasanya yang memiliki kemampuan untuk membantu siswa. Apakah itu akan mendapatkan respon yang baik dengan rekan sejawatnya? Alhamdulillah sih rekan sejawat untuk saat ini TIK ini kan memang mereka masih mendapatkan jam yang belum banyak ya, karena memang kita kurikulum ketikanya gurunya ada 2, namun baru kelas 7 dan kelas 8 dengan jumlah siswa kelas yang masih satu jenjang, jadi mereka memiliki waktu yang banyak untuk membantu dan mereka menerima dan mau melakukannya biasanya pada saat di kegiatan hari Rabu. Artinya kolaborasi Iya, dengan rekan sejawat betul. itu berjalan dengan baik. Betul, pada saat kombinasi belajar bersama guru. Iya, luar biasa. Itu kapan mau dimulai untuk kolaborasi dengan rekan sejawatnya? Saya akan lakukan setelah saya berkoordinasi dengan guru TIK-nya dahulu, lalu mungkin di pertemuan yang berikutnya sudah bisa dilakukan kolaborasi bersama luar guru TIK. biasa dari semua tadi rencananya, kemudian sudah mempunyai target, kemudian bisa membangun rumah, kolaborasi dengan teman-temannya. Semoga itu bisa terjadi. Saya boleh tanya Bu Neni, bagaimana perasaan Bu Neni setelah kita berdiskusi hari ini? Saya mendapatkan suatu keyakinan di diri saya setelah mendapatkan bimbingan dari Ibu. Diskusi ini ternyata mungkin bisa saya lakukan dan memang saya harus melakukan tersebut karena ternyata suatu hal yang bermasalah dalam lingkungan kelas itu kita harus bisa lakukan dengan cara berdiskusi, berbagi. Betul sekali, senang sekali ya dengan budaya diskusi hari ini. Mungkin masih saya bertanya lagi, Baik. ini kira-kira komitmen Ibu ke depan untuk melaksanakan tadi rencana itu bagaimana Bu? Saya akan memasukkan pembelajaran yang akan saya lakukan kepada siswa yang disebut ya dalam perencanaan pembelajaran saya. Baik ya Bu Neni, sudah cukup panjang tadi kita bicara. Bu Neni punya kasus bahwa ada murid yang memang sekolah olahraga, akhirnya gaya belajar anaknya kinestetik, sehingga ketika masuk di pembelajaran Bu Neni mereka mungkin lebih senang belajar di luar, padahal tidak selamanya harus di luar, sehingga itu menjadi suatu masalah ya Bu Neni ya, menjadi tantangan. Tapi Bu Neni tadi sudah menjabarkan, mendiskusikan, bahkan Bu Neni sendiri sudah membuat suatu rencana yang luar biasa. Menurut saya tadi Bu Neni sudah memberikan video-video yang menarik sehingga anak bisa menjadi fokus belajarnya. Dan yang berikutnya tadi yang menurut saya sangat menarik, Bu Neni melibatkan guru TIK, rekan-rekan sejawat sehingga bisa tadi video yang Bu Neni tampilkan ke anak, justru anak akan menghasilkan video sehingga bisa membuat mereka belajar sendiri dengan gaya belajar mereka sendiri. Luar biasa menurut saya Bu Neni. Ya, saya berharap nanti rencana Bu Neni ke depan bisa terrealisasi dengan baik dan saya percaya
berlangsung dengan baik akan tercapai. Saya ingin nanti di setelah beberapa hari setelah menjadi melakukan rencana itu, saya ingin kita ngobrol lanjut lagi untuk perkembangan selanjutnya. Semoga berhasil ya Ibu Nini. Amin. Untuk saat ini demikian diskusinya. Kami tadi ini sudah puas ya, sudah Ya, lega lah ya Bu ya. alhamdulillah bisa sudah tersampaikan apa masalah saya. Terima kasih Bu Nini sudah bisa bercerita. Ya. Kita sudah mendapatkan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Santa. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Bagaimana kondisinya setelah melaksanakan coaching pada hari ini? Ya, senang Bapak karena saya tadi bisa coaching mendampingi diri saya dan kaki saya merasa lega dan senang puas karena bisa menemukan solusinya. Jadi di sini saya ada mungkin beberapa pertanyaan nih Bu seputar proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Santa. Monggo Bapak, boleh. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dari coachingnya? Ya, yang pasti Bapak ketika kita melakukan proses coaching kepada coaching kita, ya seperti yang kita pelajari, kita tahu bahwa kita harus menerapkan alur kita, di mana alur kita itu kita harus tahu tujuan yang kita bicarakan, identifikasi masalah dari coaching kita, kemudian apa rencana sampai terakhir tanggung jawab atau komitmen dari si coaching tersebut. Kemudian di situ juga ketika saya melakukan coaching tadi, saya tetap harus menerapkan prinsip-prinsip dari coaching tersebut. Gitu Bapak. Baik Bu Santa, tadi saya juga mengamati dan saya sempat menulis catatan-catatan kecil di sini. Jadi di sini saya menilai jadi coach Ibu Santa itu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, sesuai dengan yang tadi juga saya sudah amati bahwa Ibu Santa sebagai coach itu tadi berhasil melaksanakan alurnya, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya seperti apa, kemudian menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari si coachingnya. Nah, kemudian kita juga tadi telah mendengar bahwa Ibu Santa sebagai coach sudah mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab sebagai tindak lanjut coachingnya ke depan. Nah, dari hal-hal tersebut saya juga mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu Santa lakukan. Luar biasa sekali dari proses coaching yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan lebih sukses ke depan ya Bu ya. Amin. Nah, kemudian ada lagi nih Bu pertanyaan saya berkenaan dengan kompetensi apa yang ingin Ibu lebih tingkatkan pada saat proses coaching tadi. Ya pastinya ya Pak, kompetensi yang pasti akan saya tingkatkan akan lebih memaksimalkan kompetensi dengan menggunakan alur kita tersebut. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, kita itu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana sampai tanggung jawab, terutama ketika prinsip coaching yaitu mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik yang bisa memang sampai nanti si coaching menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian saya akan tetap mengembangkan alur-alur itu sehingga bisa memang si coachingnya bisa terarah dengan baik sampai bisa berhasil mendapatkan jawaban dari permasalahan. Ibu luar biasa sekali ya Bu Santa ya. Luar biasa sudah menjadi coach pada hari ini, sudah mendalami alur kita sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira pada saat proses coaching tadi, apakah Ibu Santa sebagai coach mempunyai hambatan atau kesulitan terhadap coachingnya? Untuk hambatan sebenarnya sih Pak nggak terlalu banyak, cuma seperti tadi yang kita sampaikan, berarti saya harus menggali diri saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang romantik atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih dekat akrab kepada si coaching sehingga bisa lebih mudah dipahami untuk menemukan jalan atau solusi yang Baik Bu Santa, terima kasih sudah melaksanakan atau melakukan sesi percakapan kita pada hari ini. Semoga apa yang dilakukan memberikan dampak positif dan baik untuk
coachingnya. Untuk hari ini mungkin saya akhiri pertemuan atau percakapan kita pada sesi coaching pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.